Baik, ini sesi keduanya atau part 2-nya ya, di mana akan melakukan proses penggantian kulkas Samsung side by side, yang dimana sistem ini semi inverter ya. Dan pas kebetulan memang kulkas ini kompresor itu udah pernah diganti beberapa bulan yang lalu, berjalan normal, lalu kesini-sininya bermasalah di sistem ya, di sistem untuk proses defrostnya itu gitu ya. Oke, sesuai dari part yang ke-1, kesepakatan kami dengan user yaitu penggantiannya dengan sistem timer karena modulnya susah didapat ya. Ada yang jual tetapi jangka waktu nyampe ke Indonesianya sangat lama gitu ya. Oke, seperti ini tampilan dari dia punya modulnya ya. Di dalam box ini bertepatan posisinya ada di samping dia punya kondensor ya, di bawah ya. Nah, seperti ini. Ini adalah modulnya ya, seperti ini. Dan dimana selain modul ini ada dia punya trapo ya. Nah, ini trapo untuk merubah dari 220 ke 12 volt atau arus DC gitu ya. Sementara di modul itu ada dua arus ya, arus listrik PLN 220 dan arus DC gitu ya. Nah, ini dia punya adaptornya ya. Oke, ini tampilan dia punya EPAP-nya ya, yang dimana baru 1 hari yang lalu kan kami cairkan karena bongkahannya itu sangat luar biasa. Nah, sekarang hari berikutnya itu masih tipis ya, karena biasanya ya untuk terjadinya ketika sistem tidak bekerja, terjadinya bongkahan penumpukan es sehingga menimbulkan jadi kurang dingin atau tidak bisa membekukan makanan itu kurang lebih 3 harian dari setelah evaporator tersebut dicairkan gitu ya. Itu 3 harian kurang lebihnya itu dari awal mulai evaporator tersebut dibersihkan dari bongkahan es itu akan berjalan normal lagi kurang lebih sekitar 3 hari. Setelah itu akan terjadi lagi ngeblok sehingga menimbulkan bermasalah lagi. Seperti itulah kalau sistem itu tidak bekerja gitu ya. Makanya itu dari sini ya, di sini bisa dilihat ya. Ini 1 hari yang lalu ya. Setelah kami cairkan ya, dia punya EPAP-nya ya masih tipis lah. Dia punya salju atau esnya ya. Nah, di sini kami akan mengubah ke sistem timer ya, yang dimana defrost dia punya bimetal ini bukan kita fungsikan, justru kita tidak akan mempergunakan arus listrik yang sekarang ini dipakai untuk sensor dia punya defrost bimetal yang bawaan dari modul ya. Karena apa? Kalau kita mempergunakan kabel ini ya bekas aslinya, itu kan hanya sekedar untuk memprediksi atau sekedar sinyal ya. Sinyal disebutnya tuh sebagai sinyal untuk memberitahukan lah secara gamblangnya gitu, untuk memberitahukan ke sistem yang ada di modul bahwa di area ini, di area dia punya evaporator itu sudah bisa dicairkan gitu ya, sehingga dia punya kabel ini tidak dilalui arus AC ya, tetapi hanya sekedar arus DC. Makanya dari itu dia punya bimetal lah, kita sebut bimetal aja ya. Dia punya bimetalnya itu hanya sekedar nilai tahanannya saja, jadi perubahan nilai saja gitu ya. Nah, jadi kami sangat khawatir sekali kalau kita rubah ke bimetal standar gitu ya, mempergunakan kabel yang sekecil itu gitu ya. Itu sudah umum, maksudnya ukuran kabelnya untuk sistem inverter itu kan sebesar itu gitu. Nah, di sini kami tidak akan mempergunakan kabel yang sudah ada ini, tetapi kami akan buatkan 1 jalur kabel lagi ya, untuk supaya kabel itu lebih besar gitu ya. Karena teman-teman semua juga udah pasti tahu lah sistem kerja di kulkas yang mempergunakan timer itu ya. Bimetal itu tentu sebagai saklar pengantar arus listrik ya. Ya tentu itu untuk beban ke dia punya heater gitu ya. Nah, jadi kalau kita mempergunakan kabel yang bekas aslinya ini terlalu kecil kalau bagi kami gitu ya. Jadi kami tidak akan mempergunakan kabel yang ini. Nah, maka dari itu minimal ya, kami membuatkan minimal kabel untuk menuju ke dalam itu yang berhubungan dengan bimetal itu ya 0,75 gitu ya. Minimal 0,75. Jadi kami tidak mempergunakan kabel yang asli ada bawaan dari sensor tersebut. Tetapi sensor tersebut wajib dipasang ya. Nah, ini kabel coklat biru ini tidak usah diputus ya. Tidak usah diputus, dikupas saja lalu 1 kaki ke yang coklat, 1 kaki ke yang biru. Dah seperti itu saja kalau untuk perpindahan dia punya sensornya ya. Sebelum kita buatkan jalur untuk kabel bimetal ya,
kita tes dulu di luar ya, seperti ini ya susunannya ya. Nah, yang sensor tadi di evaporator nih kita pasang di sini. Yang tadi kami katakan tidak usah diputus, tapi dikupas saja lalu disambungkan kaki satu ketemu dengan kaki satu, kaki kedua ketemu dengan kaki yang kedua. Kabel warna coklat dan biru, gitu kan ya. Nah, lalu timer ini juga kami dengan bimetalnya juga kami pasang dulu di sini untuk memastikan dia punya sistemnya melalui timer ini bisa bekerja dengan baik gitu ya, sebelum dipermanen dia punya pemasangan bimetalnya gitu ya. Baik, sekarang susunan timernya ya. Pertama, Anda perhatikan itu pin yang di modul. Di situ tertera ada COM 1 dan COM 2. Nah, COM 1 itu yang warna hitam ya, di pin modul itu ya warna hitam, itu adalah arus listrik 22 volt yang masuk ke modul. Nah, warna hitam itu diputus. Oke, diputus ya. Nah, putusannya tersebut ya, yang kabel datang, bukan yang dari pin dulu, bukan. Yang kabel datang, hasil putusannya tersebut dikupas dan disambung ke warna merah untuk timer ini, kabel warna merah, atau yang menuju ke pin timer nomor 3. Oke, sudah ya. Nah, sekarang pin nomor 4, kalau di timer ini adalah kabel biru, ya, disambungkan ke bekas potongan kabel hitam tadi yang menuju di pin modul. Sambung. Jadi itu dua nomor timer itu udah tersambung ya. Kabel datang menuju ke timer nomor 3 dan timer nomor 4 menuju ke modul COM 1. Oke, sudah jelas ya. Nah, sekarang untuk kesusunan dia punya nomor 2 ya, kita nomor 2 biar nyusun ya. Itu 3, 4 kan udah. Sekarang di timer tuh nomor 2 nya. Nah, di timer itu nomor 2 itu warna kabel itu ungu ya. Itu disambungkan ke salah satu kabel bimetal. Oke, sudah ya. Jadi sudah jelas untuk nomor 2 dengan di timer ini warna kabelnya ungu ya. Itu tersambung ke bimetal, salah satu kabel bimetal. Nah, berarti sekarang tinggal satu pin lagi di timer itu, yaitu pin 1 dengan kabel warna putih. Oke, sekarang lihat ke bagian modul ya. Di modul itu ada kabel warna coklat. Di pin modul itu ada warna kabel coklat yang lumayan besar. Itu diputus saja. Lalu hasil putusannya ya, sementara putusan yang ke modulnya dibiarkan saja, hasil putusannya itu disambungkan ke kaki yang tinggal satu lagi bimetal ya, karena itu adalah kabel heater ya. Nah, di bimetal itu yang barusan kabel coklat itu ya, yang disambung ke bimetal, sambungkan lagi ke timer nomor 1. Jadi untuk bimetal ya, untuk bimetal itu ada dua kaki atau dua kabel. Yang satu berdiri sendiri, bimetal itu berdiri sendiri, kabelnya langsung menuju ke timer ke nomor 2. Sementara bimetal yang kabelnya yang satu lagi adalah ada 3 gabungan ya, ada 3 sambungan yang dari bimetal itu. Kaki bimetal itu ada 3 sambungan. Satu kaki bimetal, satu lagi kabel ke timer, satu lagi ke heater. Oke, sudah terpasang semua. Sementara kabel coklat yang tadi diputus di modul, yang di pin modul, itu dibiarkan. Kalau perlu ya disolasi lah gitu ya, disolasi aja untuk pengaman gitu ya. Oke, seperti itu susunan timernya ya. Sebelum dipermanen dia punya modulnya, kita tes dulu. Siapa tahu jangan-jangan ada yang terganggu, contohnya penerangannya di dalam freezer maupun ruang pendinginnya, atau dia punya blower di evaporator, itu apa terganggu atau tidak gitu ya. Kita tes dulu sebelum si dia punya bimetal itu dipermanen ya. Oke, kita tes dulu ya.
Oke, tahap berikutnya kita pembuatan lane untuk penempatan jalur dia punya bimetal ya. Nah, di sini kita lubangin saja ya. Tembus ke belakang sini. Cukup sebesar obeng saja gitu ya. Kalau kita ngikutin dari terminal yang ditutup itu sangat keras. Kemungkinan di situ banyak sambungan ya karena sedikit menonjol juga gitu ya. Jadi kabel yang menuju bimetal ini nanti di dalam freezer itu tidak ada di dalam kotak yang terbuat dari plat ya. Karena di dalamnya itu begitu saya mau coba lewat situ ditusuk tuh keras. Kemungkinan di situ karena sedikit menonjol ya di area plat tersebut. Mungkin di situ sambungan-sambungan gitu ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Ketika bimetal tersebut kabelnya berdiri sendiri ya. Jadi untuk penghubungnya, untuk menggabungkannya ada di belakang sini. Penyusunannya sama aja seperti yang tadi ya. Tapi tidak perlu kami uraikan lagi. Ini hanya memindahkan posisi bimetal yang tadi dites di luar sekarang ditaruh ke dalam dengan menambahkan dia punya kabel. Dan ini tampilan dari belakangnya ya. Kabel 075 untuk bimetal gitu ya. Jadi tuntas sudah memodif kulkas side by side Samsung ya. Dengan dimodif menjadi sistem timer. Nah, ini kita udah mulai running lagi ya untuk membuktikan bahwa emang jalur semua tidak ada yang terganggu ya, baik penerangan di freezer serta blowernya tetap normal seperti biasa gitu ya. Juga di bagian pendinginan juga tidak terganggu penerangannya ya, sama seperti biasa ya. Nah, setelah seperti ini ya, nanti tinggal satu tahap lagi. Satu tahap lagi setelah 4 hari ya dimodif seperti ini, kami akan datang lagi dan kami akan upload lagi hasilnya gitu ya. Nah, alhamdulillah ya, ini sudah mulai baru sebentar saja, ini sudah mulai kelihatan ada salju putih rata lagi. Sampai di sini dulu ya, alhamdulillah ini memodif kulkas Samsung semi inverter ke sistem timer gitu ya. Sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya, terutama masih kelanjutan dari kulkas ini di part 3-nya, part paling akhir yaitu pengecekan hasil setelah 4 hari gitu ya. Oke, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.